Baik, untuk di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas PKS pertemuan ke-12. Baik, untuk langkah yang pertama, kita langsung mendeklarasikan untuk yang pertama. Dan jumlah pertandingan pada kali ini kami batasi, yaitu 2, 4, dan 8. Dan di sini hanya terbatas untuk 2, 4, dan 8. Lalu kita masuk ke scene, di mana di sini user untuk menginputkan variabel jumlah yang akan digunakan. Lalu di sini ada scene ignore, dan untuk masuk ke perulangan yang pertama kita masukkan while, di mana di sini perulangan pertama untuk bilangannya tidak sama dengan 2, tidak sama dengan 4, dan tidak sama dengan 8. Di dalam kondisi ini memungkinkan bahwa ketika user menginputkan bukan angka 248, maka akan terjadi error. Dan harusnya untuk memasukkan angka 248. Ketika angka yang diinput bukan 2, 4, atau 8, maka program akan terus meneruskan hal ini atau error, dan program tidak akan berjalan. Lanjut untuk ke dalam deklarasi variable array-nya. Untuk deklarasi variable array-nya, maka saya akan mendeklarasikan yang pertama yaitu ada variabel bertipe boolean, ada key, ada s, ada third, ada f. Untuk variabel boolean ini, key ini berarti quarter, yaitu quarter semifinal. Lalu di sini saya mendeklarasikan untuk s home, yang artinya pada hal ini adalah score home. Dan di sini terdapat score away. Dan di sini juga terdapat string home, yang dimana menjelaskan jumlah besar away-nya. Lanjut untuk masuk ke variabel yang saya inputkan sendiri, ada variabel skor Q1, skor Q2, untuk skor semifinal 1, skor semifinal 2, skor third, dan skor untuk final. Lalu lanjut untuk masuk ke string, yaitu ada string untuk Q1, Q2, S1, S2, WinF, lose, T-third, T-final, dan terdapat juara yang dimana merebutkan juara 1, 2, dan 3. Lalu lanjut, di sini ada switch, terdapat jumlah dimana ketika jumlahnya itu 8, lalu akan merubah tipe data yang bersifat boolean tadi menjadi key sama dengan true, s sama dengan true, third sama dengan true, dan f sama dengan true. Dari keempat variabel ini akan ada true-nya semua. Dan lanjut ke case yang keempat, terdapat semifinal saja dan tidak terdapat quarter, hanya terdapat semifinal. Lalu ada perebutan juara 3 dan ada final. Dan lanjut untuk ketika case terdapat 2 pertandingan, maka third-nya sama dengan true untuk perebutan juara 3 dan finalnya juga true. Lalu lanjut untuk masuk ke perulangan berikutnya, untuk perulangan pertandingan yang eliminasi. Dari yang awal untuk memasukkan nama tim home pertandingan,
Lalu masukkan untuk nama tim away-nya pertandingan yang keberapa, masukkan skor home-nya, dan masukkan skor away-nya yang keberapa. Di sini terdapat percobaan ketika if skor home pada array tertentu pada i lebih besar daripada skor away pada nilai i, maka dimana win atau kemenangan yang menang adalah home. Ketika skor home tidak lebih dari skor away, maka akan menjalankan else win sama dengan away. Oke, lanjut ke selanjutnya, dimana kondisi jika jumlah pertandingan hanya 2, seperti dengan percobaan di atas tadi, maka di sini akan langsung masuk ke win final. Oke, langsung lanjut untuk ke perulangan setelahnya, yaitu di sini menjelaskan tentang perulangan quarter finalnya. Dan di sini terdapat perulangan di mana di tim Q1 sama dengan win J, dan pada tim Q2 sama dengan win 7 min J. Dan pada Q2 ini win 7 dikurang J. Kenapa win 7 dikurang J? Karena di sini quarter pada pertandingan kali ini terdapat 4 kali. Jadi quarternya 4. Dan di sini diisikan 4 juga. Dan kenapa di sini bukan 8? Karena di sini 8 dikurang 1 untuk menginisialisikan nilai array untuk menemukan nilai indeks, dan di sini harus mengurangkan satunya. Jadi 8 dikurang 1 sama dengan 7. Oke, lanjut untuk masuk ke perulangan yang ada di bawah, di mana di sini seperti di atas, dan perlu memasukkan skor pada quarter 1 dan memasukkan skor pada quarter yang kedua. Di sini langsung untuk memasukkan skor yang Q1 dan skor untuk yang quarter keduanya. Oke, lanjut untuk masuk ke perulangan yang di sini terdapat Q1 tidak lebih dari sama dengan Q2. Ketika di sini skor Q1 lebih besar daripada skor Q2, maka di sini win yang terjadi sama dengan quarter 1 atau pada tim yang ke-1. Begitu juga sebaliknya seperti perulangan yang terdapat di atas.
Oke, lanjut untuk perulangan di semifinal ini. Di sini akan menjelaskan tentang babak semifinal. Untuk masuk ke perulangan ke semifinal ini, nilai yang dihasilkan untuk menginisialisasikan kemenangan sebelumnya. Di sini terdapat tim semifinal 1J dan sama dengan win J, dan tim semifinal 2J, dan di sini tim semifinal 1J ini sama dengan win J ini. Dan ini yang kedua ini merupakan tim semifinal yang kedua. Untuk win 3 min J ini dimulai dari 3 dikurangi J. Sama seperti sebelumnya, ketika tim yang kedua dimulai dari belakang dan tim yang pertama untuk yang TS1 ini dimulai dari depan. Ketika tim yang pertama dimulai dari indeks depan, dan untuk perulangan yang kedua yang TS2 ini terdapat dimulai dari indeks yang belakang. Lanjut untuk perulangannya sama, yaitu sama saja untuk memasukkan skor. Di sini terdapat perbedaan dari untuk perulangannya. Ketika tim satu lebih besar nilainya dari tim yang kedua, maka di sini akan langsung masuk ke win final. Dan win final ini tidak sama dengan win yang berada di atas tadi. Dan win final ini akan masuk ketika terdapat kemenangan. Dan win final ini akan masuk ke yang pertama, dan ketika lose akan masuk yang kedua. Dan di sini terdapat yang diinisialisasikan yaitu nama tim-timnya. Oke, lanjut. Di sini ada else. Untuk else di sini sama saja, tinggal dibalik saja seperti ini atas tadi. Ketika win masuk ke perulangan yang kedua dan lose masuk ke yang pertama. Lanjut untuk perebutan juara 3 atau perulangan pada juara 3 ini. Sini untuk babak perebutan juara 3, di mana di sini untuk tethernya sama dengan 0, lose-nya sama dengan 0, tether 1 sama dengan lose 1. Dan di sini kita menggunakan array yang loose. Dan di sini tether merupakan tim T yang third-nya dan merupakan tim yang ketiga. Ini diinisialisasikan karena memang dalam perebutan juara 3 ini hanya terdapat satu pertandingan saja, yaitu terjadi ketika tim 1 dan berlaga dengan tim keduanya. Di sini sama saja untuk tinggal masukkan skor untuk tether yang tim pertama dan masukkan skor untuk tether yang tim kedua. Dan sini dimana ketika yang menang adalah short dari third yang pertama atau dari tim yang pertama, maka di sini juara ketiganya diinisialisasikan untuk tim tether yang pertama. Di sini terdapat kebalikan atau else-nya, dimana ketika yang menang maka tim tether yang keduanya. Jangan salah untuk indeksnya, karena kenapa saya tulis harusnya 3 jadi 2, dan karena di sini menggunakan array yang dimana array adalah n-1. Lanjut untuk masuk ke perulangan yang final. Dan di sini terdapat cout yang dimana babak finalnya. Di sini terdapat tim final 0 sama dengan win F 0 juga. Seperti pada perebutan juara 3 tadi, hanya terdapat satu pertandingan. Dan di sini kita menggunakan yang win F bukan yang lose F. Di sini untuk tim final yang pertama yaitu adalah array, di mana tim final pertama sama dengan win final yang pertama. Dan ada juga untuk tim win final atau tim yang kedua. Dan seperti tadi, masukkan cout, masukkan skor tim final yang pertama, dan masukkan skor juga untuk tim final yang kedua. Di sini terdapat scene final yang kedua juga. Dan lanjut di sini untuk yang percabangannya, skor tim final yang pertama lebih besar daripada skor tim final yang kedua, maka dan untuk juara yang 0 ini termasuk juara yang pertama, itu adalah tim final yang pertama, dan untuk juara yang kedua itu adalah untuk tim final yang kedua. Ini terdapat else, yaitu untuk kebalikannya saja seperti di atas, kebalikan dari yang di atas.
Oke, lanjut untuk masuk ke perulangan menampilkan hasil pertandingan babak eliminasi. Di sini menggunakan I sama dengan 0 atau I kurang dari jumlah I plus plus. Dan di sini cout kan end line dan masukkan cout pertandingan eliminasi yang ke 1 dan home versus away yang pertama dengan hasil akhir seperti sekian. Oke, lanjut untuk yang babak quarter yang final. Di sini dimasukkan untuk Q1 atau untuk yang tim yang pertama lawan dengan tim Q2 atau tim yang kedua. Sama seperti perulangan yang di atas, untuk yang di bawah ini bedanya cuma pada perbedaan adalah hanya batasnya saja. Langsung masuk ke babak semifinal. Di sini hanya terdapat 2 perulangan saja, karena di babak semifinal ini hanya terdapat 2 pertandingan dan terdapat 4 tim. Oke, untuk masuk babak perebutan juara 3 di sini tidak terdapat perulangan seperti yang di atas, dikarenakan memang hanya terdapat 1 pertandingan saja, yaitu untuk tim third yang pertama dan untuk yang lawan tim third yang kedua. Dengan nanti dengan hasilnya yaitu terdapat skor untuk yang tim pertama dan untuk skor yang tim kedua. Ya, untuk babak final ini sama saja seperti yang di atas, tinggal memasukkan pertandingan final dan memasukkan tim final yang pertama melawan tim final yang kedua. Dengan hasil akhir mendapatkan hasil final yang pertama dan hasil final yang kedua pada tim yang kedua. Dan lanjut, untuk di sini terdapat menampilkan juara, di mana cout-nya terdapat pertandingan AFF 2024. Di sini untuk juara satunya menggunakan variable array pada variabel juara 1 yang berada di atasnya tadi. Di sini batasnya hanya 3 karena juara hanya terdapat juara 1 sampai juara 3. Oke, sekarang lanjut untuk masuk ke fungsi cek pertandingannya. Di sini dituliskan cout-nya sama dengan INDL dan int1-nya sama dengan babak, string ulangnya, dan di sini cout-nya cek pertandingan untuk y atau n. Di sini sin sama dengan ulang. Ketika variabel ulangnya sama dengan y, maka variabel sama dengan y, maka akan melakukan pengecekan. Dan di sini terdapat pengecekan di mana ingin mengecek babak apa, mau mengecek babak eliminasi atau quarter final atau semifinal atau perebutan juara 3. Dan yang terakhir adalah untuk mengecek final. Ini diminta untuk menginputkan babak, dan babak ini merupakan integer yang tadi. Dan di sini yang di bawah ini terdapat perulangan di mana ketika yang diinputkan adalah babak yang pertama, maka akan masuk untuk cek pertandingan yang ke-1 dan sin-nya 1, dan untuk cout-nya di sini pertandingan eliminasi ke-1. Dan di sini ketika pertandingan eliminasi ke I, maka di sini akan menggunakan data index, yang dimana ingat untuk data index adalah n-1, jadi I sama dengan I-1. Lanjut untuk yang pertandingan yang case yang kedua ini sama saja seperti yang pertama tadi, tetapi untuk percek pertandingan keberapa, yaitu untuk pertandingan quarter final yang ke I, dan I diinputkan I dikurangi 1 karena seperti tadi untuk menentukan nilai indeks maka n-1. Dan untuk yang cache ketiga sama saja juga seperti tadi, untuk masuk
pertandingan semifinal keberapa, dan untuk yang keempat untuk memasukkan pertandingan perebutan juara 3, dimana si out third 1 melawan third yang kedua, atau tim 1 melawan tim yang kedua, dengan hasil akhir sin third 0 dan sin third 1. Dan lanjut untuk yang case kelima, yaitu untuk masuk pertandingan final, dimana di sini dengan hasil akhir untuk default atau pilihan tidak diketahui atau break. Terdapat si out and line, dimana cek pertandingan lagi Y atau N. Ketika kita menginputkan bukan bilangan dari Y atau N ini, maka program dianggap selesai.